Halo, selamat sore guys. Jadi hari ini kita lagi touring-touring. Ini saya perjalanan dari Unaha ke Kendari ya guys. Jadi ini kita mau bahas apa ya di perjalanan. Jadi ini konten saya yang vlog lagi di motor. Ini kamera saya taruh di di ikat pinggang saya ya. Soalnya saya sudah coba untuk taruh di helm, ternyata goyang parah, takutnya HP saya jatuh. Jadi yang paling aman tuh diselipit, tapi minusnya ini nggak kelihatan jalan guys. Jadi apa ya yang kita mau bahas di perjalanan kali ini? Ini saya santai-santai aja kok. Ini paling lari-lari 80 sampai 100 guys. Soalnya ini sudah sore juga, jam berapa ya? Jam 4 lah, jam 5. Jadi biasanya kalau perjalanan jauh seperti ini jalan tuh agak rame ya, soalnya orang buru-buru pengen cepat sampai ke kota begitu guys. Tapi ini kita santai-santai saja guys. Jadi kita akan bahas plus minus motor ini untuk perjalanan jauh. Jadi kalau untuk motor ini saya pakai sendiri ya, tidak boncengan. Nah kalau untuk sendiri enak sekali guys sebenarnya, karena saya rasakan juga motor Gigi itu sangat apa ya, enak sekali lah untuk perjalanan jauh kalau motor Gigi. Kalau Matic itu sebenarnya enak sih sebenarnya kalau Matic dipakai perjalanan jauh, tapi itu dia minusnya kalau kita ketemu tikungan atau penurunan yang super dalam gitu guys. Itu kalau Matic dipakai tikungan, saya juga sudah rasa kalau Matic dipakai tikungan. Bayangkan kalau kita lari 100 tiba-tiba di depan itu ternyata tikungan tajam, pasti panik guys. Pernah saya begitu dapat tikungan dan keadaan balap, rem juga tidak pakem guys. Terus kalau misal kita tiba-tiba tarik rem, tiba-tiba pasti ya kepleset. Nah bedanya sama motor Gigi guys, nah itu kalau motor Gigi kan enak, dia sudah ada rem kaki dan rem tangan, dan juga ada fitur bisa kita turunkan dari Gigi 4 ke Gigi 3 sehingga motor itu bisa terbantu dengan engine brake atau apa ya namanya, pengereman dengan mesin. Kalau Matic kan tidak guys, Matic itu ya pasti terus-terus lah. Itu yang saya tidak suka kan Matic. Kalau di jalan lurus Matic enak guys, kalau jalan lurus enak ya Matic. Kalau itu tikungan enggak enak kalau Matic. Apalagi kalau misal itu ya, kalau kita mau melambung mobil-mobil besar Matic. Pernah saya pakai motor teman itu, kebetulan yang 110 cc ya. Ini saya mau melambung ini mobil trek di depan. Ini saya sudah tarik full gas, ternyata motornya nggak laju-laju guys. Itu malah tertinggal di samping trek. Alhasil mobil dari depan tuh klakson dan akhirnya dia harus menepi begitu supaya saya bisa lewat. Nah kalau motor Gigi itu enaknya ya ini guys, motor Gigi itu kalau kita mau melambung ya, kita sudah ancang-ancang ya dari jauh. Lihat kalau misal kondisi kosong, nah kita langsung turunin aja ke Gigi 3, langsung respon dia guys, langsung dia bisa kecepatan tinggi, baru bisa kita melambung. Itu sih kelebihannya motor Gigi. Pokoknya banyak sekali motor Gigi. Jadi kadang juga ada orang kayak misal mau pindah ya, mau pindah dari Matic ke Gigi. Kalau Gigi kopling pasti sudah biasa, tapi kalau Matic ke Gigi pasti ya itu harus menyesuaikan lagi. Kalau kopling kopling Gigi mau pindah ke Gigi otomatis pasti tidak usah menyesuaikan karena dia sudah tahu lah begitu. Tapi kalau Matic ke Gigi, nah itu biasa mereka masih tanya-tanya begitu, caranya masukkan Gigi, fungsi giginya bagaimana. Nah ini kalau dari segi perawatannya motor Gigi ini dengan motor Matic, memang sih motor Gigi ini kita harus mesti cek terus, karena di bagian rantai itu kadang itu rantainya cepat kendor. Kadang itu kalau kendor tuh 2 minggu sekali lah kalau misal sendiri ya.
Kalau boncengan ya pasti lebih cepat, apalagi yang sering menggunakan engine brake pasti ya cepat longgar. Jadi engine brake itu kalau misal teman-teman kecepatan tinggi gigi 4 tiba-tiba mau berhenti tiba-tiba langsung turun ke 3, nah itu namanya engine brake. Atau turun G3 2 langsung mau berhenti begitu, itu namanya engine brake. Nah itu yang biasa yang membuat gear kita tuh cepat habis guys. Dan juga apa ya, buat kamu yang mau masih bingung lah begitu, misal kita orang tua ini punya anak begitu, punya anak cewek, ini kita mau beliin motor gigi atau matic. Nah pasti kita mau beliin dia matic pasti. Nah kalau misal kita orang tua, kita lihat anak cowok, kita mau beliin anak kita tuh matic atau gigi. Nah kita tanya dulu anaknya kita itu dia suka apa sih, dia motor gigi atau matic. Karena kalau misal dia beli motor gigi, kita juga bisa pakai ya, kayak macam kita orang tua itu bisa pakai begitu motor anak kita kan, misalkan mau beli apa begitu, punya banyak lah fitur-fitur keunggulannya. Nah tadi kita bahas segi perawatan ya. Kalau motor matic sih sebenarnya kalau perawatan dia juga sama seperti motor gigi ya. Kalau di gigi kan dia ada perawatan di gear set atau di rantainya begitu kalau longgar. Kalau di motor matic itu dia CVT, artinya itu di bagian CVT-nya itu dibuka dan debu-debunya itu dibersihkan. Jadi kalau misal itu fan beltnya retak atau misal rollernya sudah habis atau di situ sudah banyak debu, nah pasti dibersihkan. Nah kalau motor gigi itu mirip-mirip ya seperti itu. Kalau rantainya karat atau kering harus dikasih oli, atau misal sudah longgar ya ganti aja rantainya, ya mirip-mirip lah seperti itu motor gigi dan motor matic. Itu dari segi perawatan ya. Terus kalau ganti oli kan ya kalau kalau matic itu agak ribet sedikit karena dia punya dua oli gardan yang di belakang itu sama oli mesin. Kalau motor gigi Jupiter Z1 dia cuma ganti oli aja guys, tapi ada saringan oli juga ya. Kalau di matic nggak tahu kalau ada saringan oli, kayaknya nggak ada deh saringan oli di motor matic. Kenapa motor gigi ada saringan olinya, yaitu karena dia tipe kampas ganda dan kampas koplingnya tuh dia dilumasi dengan oli, dia tipe basah. Sementara matic itu tipe kering karena dia tidak terlumasi dengan oli. Dia kampas gandanya tuh berada di belakang dekat roda. Jadi disitu tidak kena dengan oli guys. Makanya motor gigi itu butuh saringan oli biar serbuk-serbuk dari kampas itu bisa tersaring di saringan olinya itu guys. Itu dari segi perawatan ya. Terus dari apa lagi ya guys, dari segi jual juga sebenarnya tergantung sih ya dari mereknya lagi. Kemudian apa ya guys, ini pajak, sebenarnya pajak itu tergantung dari cc nya juga. Makin besar cc nya kan makin mahal pajaknya. Kemudian dari segi ban, nah kalau ban itu kayaknya lebih mahal yang motor gigi karena dia kan pakai lingkaran 17, sementara matic itu pakai lingkaran 14. Jadi dia kayak lebih kecil tuh itu, tapi lebih lebar kadang kalau matic bannya ya. Kalau di Jupiter Z1 kayak dia bahannya kecil. Jadi tapi ada juga sih yang bannya itu ukuran besar guys. Untuk bahan bakar sih sama saja sih. Kalau mau dibilang hemat atau boros, kayaknya matic lebih boros ya katanya. Itu sih info dari teman-teman yang pakai matic. Katanya matic itu lebih boros daripada motor gigi. Tapi nggak tahu sih bagaimana perhitungannya itu. Apakah dia sudah menghitung dari jarak pakainya, jarak tempuhnya, atau bagaimana guys.
Hmm, untuk di mesin, kalau misal ini motor matic dan motor ini ya, setuan dipakai untuk ngojek ojol, apa ya, saya kurang tahu sih dari segi ketahanan. Soalnya kadang saya lihat motor matic juga ada yang rusak dipakai ojol, ada juga motor gigi yang dipakai ojol malah cepat rusak juga. Jadi saya tidak bisa memberikan pendapat yang pasti untuk si motor ini, yang mana kuat untuk ngojol gitu guys. Soalnya kan ngojol itu ya bebannya berat, ada yang bawa beras, ada yang bawa penumpang, ada yang bonceng 3 guys. Jadi itu ya tergantung perawatan, apalagi ganti olinya kan apakah rutin atau tidak. Jadi teman-teman harus pastikan perawatannya itu apakah bagus atau tidak. Jadi kalau misal teman-teman sudah beli motor ini, motor Jupiter Z1 ini, ya teman-teman harus rajin perawatannya. Apalagi ini motor cukup mahal ya. Kalau di daerah saya tuh harganya 23 juta lah sekarang, sudah mau hampir kena 24 juta. Itu di daerah saya Sulawesi, karena kan kalau di Jawa itu harganya masih 19 jutaan. Tapi kan kalau mau dikirim ke Sulawesi butuh ongkos kapal, bayar karyawan lagi. Jadi ini motor itu lumayan lah begitu. Jadi untuk perawatan di motor ini teman-teman cukup ganti oli saja dan filter oli, ya itu aja perawatan untuk di mesin ya. Dan juga kalau misal teman-teman mau beli bensin itu, saya sarankan teman-teman beli di tempat yang bahan bakarnya bagus. Soalnya kadang itu ada tempat isi bensin itu yang ternyata pas dikasih masuk itu dikasih masuk itu nozzle-nya itu ada air yang keluar dari situ guys, ada air dan juga ada kayak serpihan karet begitu. Makanya itu bisa masuk ke injektor guys. Memang sih ada saringan bensin, tapi kadang kalau saringan bensin sudah terlalu menumpuk di situ kotorannya, ya pasti gimana ya, pasti itu akan lolos nanti itu guys. Jadi ada juga yang bertanya kemarin, lebih irit mana Vega Force dan juga Jupiter Z1? Sebenarnya sama saja guys, mau Vega Force mau Jupiter Z1 sebenarnya itu mesinnya sama guys, tapi yang membedakan itu di bagian kampas koplingnya. Nah, Vega Force itu lebih unggul ya di bagian kampas kopling, tapi di bagian lain itu lebih unggul di Jupiter Z1. Jadi Jupiter Z1 itu unggul di putaran atas, artinya dia itu awal agak lemah, tapi di atas itu dia langsung ngejar guys. Tapi Vega Force dia di awal kencang, tapi di atas dia lemah. Jadi ibaratkan kalau disejajarkan ya, kalau mau dibalap yang mana duluan, jadi Vega Force yang jalan duluan, tapi beberapa detik kemudian Jupiter Z1 langsung ngejar gitu guys. Jadi itu perbedaannya cara menghitungnya. Kalau Vega Force ini paling cocok sih untuk ngojek. Saya sarankan kalau teman-teman mau ngojek itu mau pakai ojol, pakai Vega Force guys, jangan Jupiter Z1, karena saya sudah lihat lebih kuat yang Vega Force ya. Tapi kalau teman-teman misal mau suka modelnya Jupiter Z1 dan mau pakai ojol, bisa juga sih guys, tapi ya harus rajin-rajin perawatan. Dan juga kalau misal Jupiter Z1 itu agak lemah di bagian kampas koplingnya ya, karena dia itu cuma punya 2 kampas kopling, 2 lembar ya guys. Jadi ya teman-teman harus lihat-lihat juga guys. Nah ini sudah di mana ya, ini sudah mau dekat dengan jembatan yang mengarah ke Merosi guys. Jadi kita sudah jauh ya perjalanan. Ini juga sudah agak malam, kelihatan dari lampu-lampu mobil itu dari arah depan itu sudah menyala semua ya guys.
Ini sudah mau masuk di bagian hutan-hutan, jadi ini ya, nanti ada dapat tikungan, tikungan banyak ya guys. Ini saya mau lambung dulu mobil, apa ini, mobil pickup. Dan apa ya kita mau bicarain lagi guys. Kemarin banyak sih muncul komen-komen dari YouTube. Saya juga tidak terlalu balas semua, soalnya banyak sekali guys. Saya juga kadang mau balas satu-satu, tapi setiap saya balas satu pasti langsung muncul lagi banyak begitu guys. Jadi memang saya waktu itu gimana ya, mau jawab satu-satu tuh agak banyak begitu guys. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin kadang komen 5 hari baru saya balas, karena itu saya tuh mesti balas satu-satu begitu guys, komennya banyak guys. Ini saya juga jarang-jarang touring ya guys, atau berpergian keluar kota, soalnya saya juga cari-cari waktu. Enak sih touring-touring begini guys. Saya lebih suka touring-touring sendiri daripada rame-rame, karena touring sendiri itu gimana ya, kita bisa menikmati waktu sendiri. Kalau touring rame-rame gimana ya, kadang kita tidak bisa sepemikiran begitu guys. Karena begini ya konsep saya, misal saya itu berteman bukan karena motor guys. Jadi saya berteman itu karena memang chemistry dan sifat kita cocok begitu guys, pembahasan kita nyambung begitu guys. Tapi kalau kita berteman cuma gara-gara motor, kadang kita gimana ya, kadang tidak nyambung gitu guys kalau kita bicara.